Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pengisian daftar riwayat hidup pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah keterangan perorangan. Nomor 1 adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Di sini ditulis. Kemudian nomor 2 nama. Yang atas adalah pengisian ketika menggunakan laptop. Kemudian yang bawah ini ada yang bintang adalah setelah di print ini diminta untuk ditulis ulang menggunakan huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Nomor 3 kabupaten kota tempat lahir, sama ini yang bawahnya juga ditulis ulang menggunakan huruf kapital dan tinta hitam. Nomor 4 tanggal lahir juga sama, ini yang bawah diminta untuk ditulis ulang menggunakan tinta hitam. Bintangnya diketik ulang. Kemudian nomor 5 jenis kelamin, 6 agama atau aliran kepercayaan, nomor 7 status perkawinan, nomor 8 email yang aktif yang diisikan di sini. Kemudian 9 nomor telepon atau handphone juga yang harus aktif. Kemudian nomor 10 alamat, A jalan, tulis jalan, kemudian RT RW dusun, kemudian desa, kemudian B kelurahan, yang C kecamatan, D kabupaten atau kota, kemudian yang E provinsi. Kemudian yang 11 keterangan badan, tinggi badan, kemudian B berat badan, C rambut, kemudian D bentuk muka, E warna kulit, dan F ciri khas, mempunyai ciri khas apa yang ada di tubuh kita, semisal tai lalat, di sini tulis tai lalat. Kemudian yang G cacat tubuh, di sini saya tidak. Kemudian yang 12 adalah kegemaran atau hobi. Kegemaran atau hobi saya adalah sepak bola. Kemudian jangan lupa ketika yang ditulis ulang, di sini ada keterangan ditulis dengan huruf kapital, balok, dan menggunakan tinta hitam. Kemudian yang Romawi 2 yaitu pendidikan. Pertama adalah sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi, kemudian akreditasinya, tempat, di sini saya tuliskan kabupaten kotanya, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian pejabat penanda tangan, di sini saya adalah diisikan kepala sekolah. Kemudian SMP juga seperti itu sampai SLTA, kemudian sampai S1. Kemudian nama perguruan tingginya, akreditasi, kemudian tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian pejabat penandatanganan, kemudian yang terakhir gelarnya kita yang di sini gelar. Kemudian yang kedua, kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri. Saya pernah mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, yaitu mulai 20 Desember 2018 sampai 24 Maret 2019. Dan yang diisikan di sini adalah nomor peserta atau nomor, kalau di sini saya adalah nomor mahasiswa. Kemudian tempat pelaksanaan kursus atau latihan, di sini saya di kota Surabaya. Kemudian instansi penyelenggaranya adalah Kementerian Agama. Kemudian Romawi 3 yaitu riwayat pekerjaan. Saya pernah mengajar di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu jadi guru kelas mulai 19 Juli 2005 sampai 1 Juli 2022. Kemudian saya isikan yang kolom ini adalah gaji pokoknya, kemudian nomor SK, kemudian tanggal SK, kemudian yang pejabat pendatangan adalah yang mengeluarkan SK. Kemudian yang Romawi keempat adalah tanda jasa atau penghargaan, saya tidak mempunyai. Kemudian Romawi 5 adalah riwayat keluarga,
istri atau suami. Di sini nomor 1 adalah istri saya. Nomor yang pertama ini nomor induk, kependudukan, NIP kalau punya, dan nama, tanggal lahir, pekerjaan, kemudian di mana istri atau suami bekerja, statusnya menikah atau belum menikah, pastinya sudah menikah ya. Kemudian akad nikah, tulis di sini nomor akad nikahnya, kemudian tanggal akad nikah, kemudian status hidup. Kemudian yang kedua adalah anak. Pertama nomor induk anak, kemudian NIP jikalau sudah bekerja, kemudian nama anak, tanggal lahir, pekerjaan, posisi jabatan, di mana perusahaan atau institusi ini masih sekolah ya, maka saya tuliskan sekolahnya. Kemudian statusnya masih hidup. Nomor 2 sama. Kemudian yang nomor 3 adalah orang tua kandung. Di sini nama ayah, nomor induknya ditulis, NIP jika punya, kemudian nama orang tua ayah, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, jabatan. Di sini kebetulan ayah saya pensiunan guru. Kemudian perusahaan instansi nggak usah diisi. Kemudian status hidupnya sudah meninggal. Ibu saya juga seperti itu, statusnya sudah meninggal, tapi untuk NIK, nama, kemudian tanggal lahir, pekerjaan saya isikan. Kemudian yang keempat adalah saudara kandung. Di sini nomor 1 adalah kakak tertua saya, NIK-nya saya isikan, NIP karena dia pegawai swasta tidak saya cantumkan, tidak punya. Kemudian nama, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan di mana dia bekerja, kemudian statusnya hidup. Itu sampai nomor 5 saya punya saudara kandung 5, saya tuliskan semua di sini. Kemudian yang kelima adalah bapak ibu mertua juga diisikan di sini, NIK, NIP, nama, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian perusahaan instansi bekerja, kemudian status hidup, statusnya hidup atau sudah meninggal. Dan di sini sudah meninggal yang ayah mertua saya, kalau ibu masih hidup di sini saya tulis hidup. Kemudian keterangan organisasi, saya tidak ikut dalam kegiatan suatu organisasi jadi saya kosongkan. Kemudian yang terakhir keterangan lain-lain, yaitu ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Isikan nomor SKCK-nya di sini, kemudian tanggal SKCK, kemudian pejabat yang menandatangani SKCK. Kemudian nomor 2 surat keterangan sehat, tuliskan nomornya di sini dan tanggalnya, kemudian pejabat yang menandatangani surat keterangan sehat di sini, dokter biasanya di sini. Kemudian surat keterangan bebas nafsa juga nomornya ditulis di sini, terus tanggalnya tanggal berapa, kemudian pejabatnya juga di sini ditulis. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu, karena saya anggap sudah cukup, maka saya kosong. Kemudian ini adalah tanggal pembuatan daftar riwayat hidup saya. Di sini sudah tertanggal, di sini sudah, dari sana sudah ada tanggalnya. Saya tinggal nulis ulang kota saya, kota kabupaten saya di sini tulis dengan huruf kapital, kemudian diberi materai 10.000, kemudian ditandatangani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.